Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang insya Allah berkah dan mulia ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ustazah Silvi akan menyampaikan kultum mengenai adab-adab sebelum tidur. Tidur, di saat kita tidur, ruh kita itu terangkat ke atas dan ditahan, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita tak berdaya. Nah, dari tak berdaya tersebut apa sih yang bisa kita lakukan? Kita hanya dapat berharap kepada Allah semoga saja Allah menjaga kita. Bagaimana sih solih-solihah Allah menjaga kita? Nah, melalui adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja? Yaitu yang pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak menghampiri tempat berbaringmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu hendak sholat. Ternyata wudu itu memiliki banyak manfaat sebelum tidur, yaitu pertama dapat meluruskan, melonggarkan otot-otot kita yang kaku karena aktivitas kita seharian penuh pada siang hari. Kemudian akhiratnya pun kita dapat. Apa? Yaitu kita dijaga oleh malaikat Allah. Bahkan malaikat pun memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang kedua, adab yang kedua yaitu berbaring menghadap kiblat, menghadap ke kanan dan berbantalan dengan tangan kanan kita. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi ittaji' ala syakikal aiman, berbaringlah kamu di atas rusuk kananmu. Ternyata ketika kita tidur, berbaring menghadap ke kanan itu juga memiliki manfaat. Manfaatnya adalah kita dapat bangun lebih awal, pada awal malam. Nah, itu kita dapat melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Tapi kalau menghadap ke kiri bagaimana? Tak apa, namun ditakutkan, dikhawatirkan akan kesiangan subuhnya, akan telat subuhnya. Nah, untuk itu mari kita usahakan, biasakan untuk tidur menghadap ke kanan. Kemudian adab yang ketiga apa Ustazah? Yang ketiga adalah membaca trikul. Trikul itu apa? Yaitu surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Nah, Ustazah yakin pasti anak-anak semua sudah hafal ketiga surat tersebut karena hafalannya sudah jauh-jauh. Nah, untuk apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adab yang selanjutnya yaitu membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi ini juga kita memiliki banyak manfaat ketika kita membaca surat tersebut, ayat kursi tersebut sebelum tidur. Manfaatnya adalah kita terhindar dari bujuk rayu setan. Bahkan Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita ketika tidur. Nah, Masya Allah sekali kan? Maka kita biasakan ketika hendak tidur diusahakan untuk membaca ayat kursi terlebih dahulu. Kemudian adab selanjutnya yaitu membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu suratnya terdiri dari 30 ayat. Manfaatnya juga Masya Allah luar biasa, yaitu kita mendapatkan syafaat. Dosa-dosanya pun bahkan diampuni. Kemudian terhindar dari siksa kubur. Nah, siapa yang takut terhadap siksa kubur? Pasti pada takut kan? Nah, ini solusinya, kita harus membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu membaca doa tidur. Pasti sudah hafal kan solih-solihah.
Bunyinya adalah Bismika Allahumma amut wa ahya. Nah, doa ini itu merupakan zikir. Zikir bagaimana Ustazah? Zikir itu mengingat akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu maha mematikan dan maha menghidupkan. Ketika roh kita terangkat, kita tidak tahu kejadian apa yang bakal terjadi kan. Untuk itu kita berharap kepada Allah agar selalu dijaga melalui zikir-zikir kepada Allah, doa sebelum tidur, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, kita tidak boleh begadang dan tidurnya juga harus awal malam. Awal malam itu kapan Ustazah? Awal malam itu ketika sekitar jam 9 atau paling lambat-lambatnya jam 10. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla sholatil isya wal haditsa ba'daha." Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Kalau begadang bagaimana Ustazah? Begadang ya nggak apa-apa, asalkan yang bermanfaat seperti merojaah ilmu, mempelajari ilmu-ilmu, menghafal Al-Quran. Nah, itu diperbolehkan kalau bergadang. Namun jika tidak bermanfaat, hanya untuk hura-hura saja, tidak diperbolehkan. Nah, itulah adab-adab sebelum tidur yang harusnya kita itu bisa mengusahakan untuk menerapkannya sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan tidur yang nyenyak, bahkan pastinya berkualitas. Nah, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.